Selamat pagi peserta didik yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan nikmat sehat, rezeki yang melimpah, dan kesiapan pikiran untuk dapat belajar hari ini. Hari ini kita masih belajar mengenai teks cerita sejarah untuk kelas 12. Seperti yang sudah kalian baca di Google Classroom, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kalian dapat menulis teks cerita sejarah pribadi dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab agar kalian semua memiliki tulisan teks cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Dengan kata lain, diharapkan kalian untuk hari ini membuat teks cerita sejarah pribadi. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan ketika Anda menulis teks cerita sejarah pribadi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tema. Dalam menentukan tema, pilihlah sejarah apa yang digunakan sebagai latar dan penyokong utama dari teks cerita sejarah pribadi. Tentunya kehidupan kita berliku-liku. Ada saatnya kita merasa bahwa ini adalah masa tersulit dalam hidup kita. Bapak ingatkan, dalam menulis sebuah cerita, tentunya kita mengangkat sebuah konflik. Nah, sebuah konflik itulah yang ingin Bapak ungkit untuk hari ini, yang dapat kalian ungkapkan dalam bentuk cerita. Makanya, kita hari ini akan menulis teks cerita sejarah pribadi. Tentukan satu sejarah pribadi yang ingin kalian kembangkan, yang menurut kalian punya kesan yang sangat dalam kehidupan kalian, di umur kalian yang sudah menginjak kelas 12 SMA ini. Tentunya ada banyak sekali cerita yang bisa kalian sampaikan dalam bentuk teks cerita sejarah pribadi ini. Ya, kemudian setelah kalian menentukan tema, menentukan apa yang ingin kalian ceritakan, silakan buat kerangka sejarahnya. Kronologisnya seperti apa? Ataukah kalian ingin menuliskan teks cerita sejarah yang berbentuk sebab akibat? Kemudian tuliskan juga tindakan tokoh, urutan tempatnya, kemudian rentetan peristiwa. Kerangka sejarah ini sifatnya fleksibel. Kalian bisa membuat kerangka sejarah ini sesuai dengan keinginan kalian. Namun yang Bapak sarankan adalah kalian membuat kronologisnya secara singkat, kemudian sebab akibat dari kejadian tersebut, tindakan tokoh di sekitar kalian, kemudian urutan tempat kejadiannya, dan diakhiri dengan rentetan peristiwa. Kalau kerangka sejarah sudah lengkap seperti ini, maka kalian akan dengan mudah menulis teks cerita sejarah pribadi. Namun apabila kalian mempunyai cara lain dalam menuliskan teks cerita sejarah pribadi, Bapak juga persilakan. Semuanya untuk mempermudah pengerjaan kalian. Tidak ada pengerjaan yang baku dalam membuat kerangka kerangka teks cerita sejarah pribadi untuk hari ini. Namun apabila kalian sekali lagi kalian mengikuti kronologi ini ya, kronologis, kalian tuliskan sebab akibatnya, kemudian tindakan tokoh, urutan tempat, kejadian, dan rentetan peristiwa, Bapak yakin setelah kalian melengkapi tulisan ini, kalian akan dengan sangat mudah menulis teks cerita sejarah pribadi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencari literatur. Kalian mengumpulkan fakta sejarah. Nah, setelah kalian mendapatkan kerangkanya, silakan kalian cari literatur yang mendukung. Misalnya, kalian dapat bertanya pada orang tua kalian
tentang kejadian yang sudah pernah terjadi. Bapak ambil contoh, misalnya kalian ketika bayi ada sesuatu yang eh, menjadi sesuatu yang menarik untuk orang tua kalian ketika kalian kecil. Misalnya, kalian dapat berbicara ketika umur kalian masih dapat terbilang kecil. Kemudian, kata-kata pertama kalian yang berkesan dari orang tua itu juga dapat menjadi teks cerita sejarah pribadi Anda. Bapak bebaskan pilihannya, mulai dari tema, membuat kerangka sejarahnya, sampai dengan mencari literaturnya. Apabila literatur ini tidak diperlukan, artinya kalian dapat mengingat kejadian cerita sejarah tersebut, itu juga tidak akan menjadi masalah. Kemudian, yang terakhir adalah mengembangkan teks cerita sejarah ini. Dari kerangka ini, dari literatur yang kalian kumpulkan, silakan dikembangkan menjadi sebuah teks cerita sejarah. Bapak tidak membatasi berapa banyak yang akan kalian tulis pada teks cerita sejarah untuk hari ini. Namun, biasanya kalau teks cerita sejarah biasanya berbentuk cerita pendek, sehingga tidak mungkin kalian kerjakan ini hanya satu paragraf. Tentunya paling tidak kalian menggambarkan kejadian teks cerita sejarah tersebut dalam 4 atau 5 paragraf. Itu adalah paragraf yang bisa disebut dengan paragraf yang minim, yang sangat sedikit tentunya untuk sebuah cerita sejarah. Tapi sekali lagi Bapak bebaskan untuk kalian dapat menceritakan cerita sejarah pribadi kalian yang paling menarik, silakan dituangkan, kemudian dibagikan. Kalian dapat membagikan cerita sejarah ini nantinya dengan teman-teman di sekitar Anda untuk dijadikan pelajaran hidup, untuk dijadikan sebuah pengalaman yang berharga. Demikian sedikit penjelasan dari Bapak mengenai menulis teks cerita sejarah pribadi untuk hari ini. Namun, dalam penulisan cerita sejarah dan dalam penulisan cerita apapun, tetap harus diingat bagaimana persyaratan menulis sebuah paragraf yang baik dan benar. Paragraf yang baik dan benar harus mempunyai kelengkapan sejumlah paragraf di dalamnya. Unsur paragraf yang dimaksud antara lain ada gagasan utama, yang merupakan unsur paragraf yang berupa topik utama atau permasalahan yang hendak dibahas dalam suatu paragraf. Kalimat utama yang berisi gagasan utama suatu paragraf, dan kalimat penjelas yang merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan utama yang terkandung di dalam suatu kalimat utama. Kemudian, unsur-unsur paragraf yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu gagasan utama, dan kalimat penjelas, mesti membentuk satu kesatuan yang padu, di mana kalimat penjelas mesti mampu menjelaskan gagasan utama yang terkandung dalam kalimat utama secara baik dan sesuai dengan gagasan utama yang dimaksud. Jika syarat ini terpenuhi, maka sebuah paragraf belum dikatakan baik dan benar. Sekali lagi, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka sebuah paragraf belum dikatakan baik dan benar. Silakan pilih satu cerita sejarah pribadi kalian yang ingin kalian bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama. Kita bertemu lagi di Meet.